Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RDS Education. Topik pembahasan untuk pertemuan pertama mengenai pengantar audit sistem informasi dan pendekatan audit sistem informasi pada mata kuliah audit sistem informasi. Ya, yang kita ketahui audit sistem informasi ini kita akan melakukan audit terhadap perangkat-perangkat yang ada di dalam sistem informasi, seperti perangkat dari sisi hardware maupun dari perangkat sisi software, dan juga audit mengenai prosedur sistem informasinya itu sendiri. Audit adalah proses sistem mengenai mendapatkan dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berkaitan mengenai penilaian mengenai berbagai kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penilaian dan membentuk kriteria serta menyampaikan hasil kepada para pengguna yang berkepentingan di perusahaan. Jenis-jenis audit berdasarkan bidang yang diaudit. Audit keuangan atau audit laporan keuangan merupakan penilaian atau evaluasi atas suatu entitas, organisasi, perusahaan atau lembaga, sehingga menghasilkan pendapat atau opini yang independen dari pihak ketiga tentang laporan keuangan yang akurat, relevan, wajar, dan pastinya sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku. Ya, jadi penekanannya adalah harus dilakukan sebuah audit secara independen, ya, baik organisasi, perusahaan maupun lembaga, sehingga pendapat atau opini yang independen dari pihak ketiga mengenai laporan keuangan yang akurat, lengkap, relevan, dan wajar dan pastinya sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku. Yang kedua adalah audit operasional atau manajemen. Pengkajian setiap bagian organisasi terhadap prosedur, operasi standar, dan metode yang ditetapkan suatu organisasi dengan tujuan mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan, atau kita istilahnya 3E. Kita lanjutkan adalah audit ketaatan. Ini adalah proses kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Yang berikutnya audit sistem informasi. Ini adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Yang berikut adalah audit e-commerce, ya, jasa audit yang dilakukan untuk memberikan asuransi kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan tingkat keamanan, yaitu bahwa seluruh data yang dikirim via internet hanya dapat diakses oleh orang-orang yang berhak untuk bertransaksi jual beli secara online pada sebuah perusahaan e-commerce. Yang berikutnya ada investigasi audit, ya, serangkaian kegiatan mengenali atau recognize, mengidentifikasi, identity, dan menguji, examine secara detail informasi dan fakta-fakta yang ada untuk mengungkapkan kejadian yang sebabnya dalam rangka pembuktian, untuk mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan suatu entitas. Saya lanjutkan, ya, berdasarkan auditor, ya, audit eksternal independen atau audit eksternal. Ini pihak yang bekerja baik secara perseorangan atau bagian dari suatu kantor akuntan publik yang memberikan jasa secara profesional kepada klien. Nah, auditor eksternal ini biasanya mampu melakukan semua jenis audit karena pengalamannya, pendidikan, pelatihan yang telah dimiliki.
Berikutnya ada audit internal. Audit yang dilakukan oleh auditor internal untuk memastikan tidak terjadi manipulasi tugas serta tanggung jawab pengurus dan komisaris setelah dilaksanakan dengan baik atau internal audit. Nah, berikutnya ada auditor pemerintah ya. Auditor yang bekerja untuk pemerintah dan digaji oleh pemerintah. Di Indonesia, auditor pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu auditor eksternal diampu oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan auditor internal dilakukan oleh BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Yang berikutnya ada auditor perpajakan. Ini adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pajak untuk mengevaluasi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku. Yang berikut adalah audit teknologi informasi. Ini adalah audit teknologi informasi, yaitu auditor yang menggunakan berbagai keahlian dan pengetahuan bisnis untuk melakukan audit melalui sistem komputer atau menyediakan layanan audit untuk proses data yang melekat dalam berbagai teknologi. Ya baik, tujuan umum audit sistem informasi pertama adalah pengamanan aset. Ini berhubungan dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Penjelasannya itu, aset informasi dalam suatu perusahaan seperti perangkat keras, perangkat lunak harus dijaga dengan sistem pengendalian internal ya. Yang kedua, efektivitas sistem. Ini proses pengambilan suatu keputusan. Penjelasannya, efektivitas sistem informasi yang dimiliki dalam perusahaan sangat penting ya dalam proses pengambilan suatu keputusan. Yang ketiga, ini adalah efisiensi sistem mengenai evaluasi manajemen. Di sini pihak manajemen harus mengevaluasi apakah sangat efisien dia atau tidak ya. Yang keempat adalah ketersediaan. Ini berhubungan dengan teknologi informasi mendukung berkelanjutan ya. Nah, di sini keempat penjelasannya, ketersediaan dukungan teknologi informasi mendukung secara berkelanjutan ya terhadap proses suatu bisnis kegiatan perusahaan. Kelima, kerahasiaannya, proteksi terhadap informasi. Nah, kalau kita lihat penjelasannya, ini fokus pada proteksi terhadap informasi dan juga harus terlindungi ya dari pihak-pihak yang tidak berwenang. 6, keandalan, yaitu ini keakuratan dalam mengelola dan pelaporan pertanggungjawaban. Nah, intinya di sini adalah keenam, hasil harus sesuai ya dan keakuratan bagi manajemen dalam mengelola dan pelaporan ya, pertanggungjawabannya bagi manajemen. Nah, yang 7, menjaga integritas data ya. Ini artinya kepercayaan ya, data-data yang ya, data-data sebagai sebuah aset perusahaan itu benar-benar suatu kepercayaan sehingga informasi yang dihasilkan menjadi sebuah proses pengambilan keputusan. Oke, saya lanjutkan. Ya baik ya, saya lanjutkan. Audit sistem informasi dan audit IT. Ini proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer yang digunakan telah dapat melindungi aset milik perusahaan serta menjaga integritas data dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan secara efisien dan efektif dengan menggunakan sumber daya yang sudah dimiliki secara efisiensi. Nah, di sini ada tujuan audit sistem informasi dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek utama dari tata kelola IT. Yang pertama adalah conformance atau kesesuaian. Nah, di sini maksudnya adalah fokusnya untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian, yaitu kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan kepatuhan. Yang kedua adalah performance atau kinerja. Di sini tujuannya difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja. Oke, berikutnya, standar berikutnya adalah standar yang digunakan dalam audit sistem informasi. Ya,
Kode etik standar yang berlaku dikeluarkan oleh standar atestasi dan standar pemeriksaan akuntan publik ya. Ini ada ISAKA ya. ISAKA ini yang dikeluarkan oleh IT Government Institute ya. Nah, ini ISAKA adalah suatu organisasi ya, suatu organisasi profesi internasional ya, yang didirikan di Amerika Serikat ya pada tahun 1967 ya. Nah, di ISAKA ini beberapa tentang COVID ya. Ada COVID Executive Summary Control Objective ya, for Information and Relasi Teknologi atau COVID. Nah, COVID kepanjangannya adalah Control Objective for Information Related Technology. Nah, ini adalah apa sih itu COVID ya? Ini adalah proses yang sedang dikembangkan oleh IT Government Institute atau ITGI ya istilahnya, yang merupakan bagian dari Information System Audit dan Control Association ya, atau ISAKA ya, untuk membantu perusahaan dalam mengolah sumber daya teknologi informasi. Nah, kita lihat lagi, ini ada COVID Framework, ini kebanyakan ya framework. COVID Framework atau istilahnya itu adalah kerangka kerja ya, yang memberikan layanan kepada enterprise ya, sebuah organisasi, baik itu sebuah perusahaan ya, organisasi maupun pemerintah ya, dalam mengelola dan memanajemen aset atau sumber daya IT ya, untuk mencapai tujuan tersebut ya. Nah, berikutnya adalah COVID Control ya. COVID Control ini COVID Control Objektif ya. Biasanya ini adalah panduan standar ya, praktek bagi manajemen yang secara internasional diterima dan merupakan standar sistem pengendalian internal yang berbasis penguasaan teknologi informasi atau IT government ya. Selanjutnya, COVID ini mencakup 210 tujuan dan memiliki 34 tahapan ya, proses yang dikategorikan dalam 4 domain, yaitu perencanaan dan organisasi, akuisisi dan implementasi ya. Kita lihat dan implementasi, berikutnya pengiriman dan dukungan, serta monitoring dan evaluasi ya, gitu. Nah, kita lihat implementasi pengiriman dan dukungan serta evaluasi. Ada COVID Management Guidelines, yaitu di COVID Guidelines ini memberikan arahan ya. Guidelines-nya arahan yang berorientasi pada bisnis yang akan dikembangkan ya, atau sudah berkembang. Yang berikutnya adalah COVID Security Baseline. Ini adalah berfokus pada risiko spesifik keamanan TI, teknologi informasi, dengan cara yang mudah ya, diikuti dan diterapkan untuk pengguna rumahan atau pengguna kecil ya. Nah, itu tentang COVID ya, bisa dipahami ya. Oke, saya lanjutkan berikutnya. Nah, standar dan etika auditor ini adalah batasan kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh seorang auditor untuk dapat meletakkan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara sendiri, yang penuh aturan-aturan yang dibuat oleh perusahaan profesi yang diaudit maksudnya. Nah, keterampilan yang harus dimiliki seorang auditor adalah satu, audit skill ya, mempunyai kemampuan bagaimana cara mengaudit ya sebuah perusahaan ya berdasarkan pengalaman yang pernah dikerjakan. Nah, yang kedua adalah generic knowledge atau pengetahuan secara umumnya. Dia harus tahu seorang auditor ya bagaimana dia mengaudit sebuah perusahaan tersebut. Juga mempunyai specific knowledge atau pengetahuan secara spesifik ya
Misalnya dia di bidang sistem informasi, berarti dia mempunyai kemampuan di dalam elemen-elemen yang ada di dalam sistem informasi, yaitu spesifik mengenai pengetahuan tentang perangkat keras, ya, networking, jaringan, perangkat lunak, ya, dan interface hubungan antara perangkat lunak, perangkat keras, dan juga standar sistem operasi, ya, pada penggunaan sistem informasi tersebut. Nah, seorang audit harus dapat menghubungkan beberapa ilmu pengetahuan, yaitu auditing, kedua manajemen teknologi informasi, yang ketiga teknologi komputer, yang keempat perilaku organisasi. Ini saling terkait satu sama lain. Ya, baik, prinsip-prinsip audit pada sistem informasi, ya. Audit sistem informasi memiliki 5 prinsip, ya. 1, ethical conduct, yaitu berdasarkan pada profesionalisme, kejujuran, integritas, kerahasiaan, dan kebijaksanaan. Kedua, fair presentasi, yaitu kewajiban melaporkan secara jujur dan akurat, ya. Jadi hasil audit benar-benar harus sesuai dengan pengecekan di lapangan, ya. Artinya tidak boleh ada yang ditutupi, tidak boleh ada yang disamarkan, itu harus jujur dan akurat. Yang ketiga, due professional care, yaitu implementasi dari kesungguhan dan pertimbangan yang diberikan. Yang keempat, independensi, harus independen terhadap audit, baik sikap, penampilan, area, atau aktivitas yang sedang diperiksa. Yang kelima ini adalah evidence based approach, yaitu temuan harus berdasarkan lapangan. Nah, peraturan standar audit ini, yaitu peraturan standar yang biasa digunakan oleh audit ini ada 8, ya. ISO standar operasional, ada COVID, ada ISO 3335, ada IT based protectional manual, ada ITSEC, keenam ada Federal Information Processing Standard, ada ISO 9000, ada ITIL, ya. Baik, ya, jenis-jenis audit. 1, sistem audit, ini kurang T, audit. Ini adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Kedua adalah compliance audit, gitu maksudnya, adalah untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi-kondisi, aturan-aturan, dan regulasi yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah product atau service audit. Ini adalah metode yang digunakan untuk melakukan evaluasi dan pemetaan proses masalah KPI, Key Performance Informasi, skill, dan service level saat ini. Ya, saya rasa untuk pengantar materi di awal saya cukupkan, ya. Nanti kita lanjutkan pembahasan lebih detail lagi, terutama pada studi kasusnya, ya. Baik, saya rasa untuk pertama saya cukupkan, selesai.